sun jarabai pertemuan ingon dikuton dinami unang maparuhan nami ulung roka nami ng pag-inutuan namin. Soro-soro tonibig, manandang iroan namin. Ikon morong paturingon, dalan namin Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dipatiur mamatani rohamna, asa dibotohamu rumang ni artas hirimo siapa jonai ro disuruh ni hasangapon, sitiano ni akka nabadieng. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Ia menjadi mata hati yang terang. Kenapa? Di saat penglihatan kita ini adalah bisa melihat apa yang dikatakan di sini adalah dari mata turun ke hati. Dari mata yang disampaikan oleh Paulus semuanya bersumber dari mata itu. Maka dikatakan di sini, jika mata pelita hati kita, jika mata kita baik, tentu dikatakan oleh Paulus, hati kita juga baik. Tapi di saat mata kita tidak lagi menunjukkan penglihatan yang baik tentang sesuatu, akan juga banyak mengakibatkan dampak-dampak yang kurang baik. Nah, salah satu yang mau dikatakan oleh Paulus adalah bagaimana mata kita ini menjadi sebuah pelita dalam hidup kita. Supaya orang dapat dan supaya kita dapat mengerti. Mata hati kita itu terang, karena itulah sebuah menjadi kehidupan. Mata hati kita itu menjadi terang, karena itu merupakan sebuah panggilan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini dikatakan oleh Paulus, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kita dapat berpengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan dan sekaligus juga dari kemuliaan untuk Tuhan. Coba saudara-saudaraku, bagaimana kita merasakan panggilan itu yang kita terima dari Tuhan? Karena panggilan itulah sebuah anugerah yang sering kita katakan adalah pemberian Tuhan. Tentu jika itu adalah sebuah pemberian, maka kita akan diajarkan dan diingatkan harus berpegang pada panggilan itu. Maka itulah menjadi sebuah mata rohani kita. Dari pengharapan kita itu, dari mata penglihatan kita ini, dari dalam diri kita itu terpancar dan tersinar adalah rencana Tuhan. Maka juga Paulus mengingatkan betul-betul agar setiap orang melihat dari penglihatannya menjadi sebuah pelita yang luar biasa. Nah,
Di sana kita akan diingatkan kembali, saudaraku, bagaimana kita akan memahami dan dapat mengerti akan rencana Tuhan ketika kita dengan mata hati kita, dengan tergeraknya iman kita, dengan penglihatan kita, dimampukan melihat setiap rencana Tuhan. Maka perlu penjagaan, menjaga penglihatan kita, menjaga mata ini, agar kita terus berhati-hati, agar terus di dalam kekudusan menjaga penglihatan kita ini, agar jangan pernah masuk ke dalam setiap godaan-godaan iblis. Karena begitu banyak orang tergoda karena dari penglihatan. Melihat wanita cantik, melihat harta, melihat jabatan, hingga ia tergoda meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan. Dia lupa akan panggilannya. Nah, saudara-saudaraku, di sini kita juga diingatkan supaya kita betul-betul merasakan penglihatan mata iman kita itu, maka kita pakailah dengan iman dan pakailah mata rohani kita untuk memandang semuanya dengan baik dan juga iman kita, sehingga akan terlihat kekudusan di dalam diri kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami agar kami memakai mata hati kami, memakai mata kami itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin.